berbahagia Bapak Ibu guru hebat. Jumpa lagi dengan saya, Agustina Hedidata SPD, CGP Angkatan 10, Kabupaten Sabu Rajuan, dari SMK Negeri 1 Sabu Barat, dalam demonstrasi kontekstual modul 3.1, yakni pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Adapun tujuan pengerjaan khusus adalah CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungannya. Kegiatannya adalah wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah, 2-3 kepala sekolah. Narasumber atau kepala sekolah yang saya pilih dalam kegiatan ini adalah yang pertama, Kepala SMK Negeri 1 Sabu Barat, Bapak Jeffrey Y.C. Bola, SPD, MSI, MBA. Yang kedua, PLH Kepala SMP Negeri 5 Mania, Bapak Meksinato Ismail, SPD. Yang ketiga, Kepala SD Negeri 5 Sabu Barat, Ibu Ruth Pandual, SPD. Pertama, saya melakukan wawancara dengan Kepala SMK Negeri 1 Sabu Barat. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jawaban dari kepala sekolah, selama ini dalam mengidentifikasi sebuah kasus merupakan dilema etika bila kasus tersebut berhubungan dengan pertentangan dua nilai benar atau kebaikan. Sementara bujukan moral bila kasusnya berhubungan dengan pelanggaran pidana. Selama ini, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Berikut jawaban dari kepala sekolah. Ketika ada kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, maka saya membangun kerjasama dengan guru pegawai yang berpengalaman, para wakaset, para kakomli, dan guru BK, dan terkadang komite, tergantung dari beratnya masalah. Masalah itu dirundingkan bersama dan dari perundingan atau musyawarah itu kami mengambil suatu keputusan bersama. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Jawaban kepala sekolah. Pertama, saya mengidentifikasi masalah atau kasus itu untuk mengetahui fakta-fakta serta pihak yang terlibat di dalamnya. Berikut melakukan pengujian benar atau salah. Kemudian mengadakan musyawarah bersama para wakaset, para kakomli, guru BK dan guru senior. Kemudian bangun sistem filter. Di sini saya mempertimbangkan apakah keputusannya mempengaruhi diri sendiri dan keluarganya secara moral dan etis. Yang terakhir, jika kasusnya sedikit privasi, maka saya memutuskan untuk berbicara empat mata. Namun bila melibatkan banyak orang, maka biasanya dilakukan rapat dewan guru. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jawaban kepala sekolah. Hal efektif dalam pengambilan keputusan selama ini, pertama, adanya musyawarah atau komunikasi yang baik dengan para guru yang berpengalaman, para wakaset, para kakomli dan guru BK. Yang kedua, pengendalian emosi yang baik. Ketiga, memperhatikan konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, terbuka dengan pendapat orang lain. Pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jawaban kepala sekolah, selama ini tantangannya adalah pada masalah yang sama dengan orang yang berbeda. Sering saya tidak konsisten dengan keputusan yang sama. Alasannya karena latar belakang guru pegawai berbeda-beda. Selain itu, kendala waktu
di mana ada kasus yang dituntut harus cepat diselesaikan. Pertanyaan ke-6. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Jawaban kepala sekolah. Tak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Biasanya hanya bergantung pada tingkat kesulitan dari kasus itu sendiri. Dalam pengambilan keputusan tak harus diselesaikan langsung di tempat bila masalahnya cukup rumit, karena perlu adanya pertimbangan. Namun bila kasusnya tak terlalu rumit, maka sebaiknya segera diselesaikan dengan mengambil keputusan terbaik berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Prosedur pengambilan keputusan juga berbeda-beda tergantung kasus. Pertanyaan ke-7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jawaban kepala sekolah. Para wakaset, para kakomli, guru senior berpengalaman, dan guru BK sangat membantu saya dalam memutuskan banyak kasus. Dan faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu saya adalah budaya saling menghargai sangat kuat di masyarakat Saburai Jua. Pertanyaan ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Jawaban kepala sekolah. Yang pertama, kolaborasi sangat membantu saya menyelesaikan banyak kasus dengan bijak. Yang kedua, pembelajaran yang saya petik adalah sangat penting mengenal budaya lingkungan. Jadi saya belajar untuk tidak egois dan pemikiran untuk memutuskan setiap hal. Yang ketiga, dari setiap pengambilan keputusan, saya belajar empati mengenai ide-ide yang bertentangan. Narasumber kedua adalah PLH Kepala SMP Negeri 5 Unia. Pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jawaban kepala sekolah. Dari kasus yang ada, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu antara dilema etika atau yang berdasar antara benar lawan benar, dan bujukan moral yang berdasar pada benar lawan salah. Pertanyaan kedua. Selama ini, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jawaban kepala sekolah. Selama ini dalam pengambilan keputusan, dalam kasus dua kepentingan yang sama-sama benar, didasarkan pada rasa peduli kasih sayang, dan memikirkan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Pertanyaan ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Jawaban kepala sekolah. Langkah atau prosedur dalam pengambilan keputusan yang dilakukan selama ini adalah dengan melakukan analisa kasus, melihat siapa saja yang terlibat, nilai apa saja yang bertentangan, data dan fakta yang mendukung, serta melakukan uji kebenaran atau salah. Pertanyaan keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jawaban kepala sekolah. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar. Pertanyaan yang kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jawaban kepala sekolah. Hal yang merupakan tantangan adalah mempertimbangkan segala dampak yang ada, berpikir dengan matang, dan jangan menuruti emosi, jangan terpengaruh oleh arahan orang lain, dan menentukan tentang nilai kebenaran. Pertanyaan ke-6. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika?
Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Jawaban kepala sekolah. Pada kasus dilema etika yang bersifat ringan, biasanya langsung diselesaikan saat itu juga. Namun pada masalah yang lebih besar, diperlukan jadwal tertentu untuk menyelesaikannya sesuai dengan prosedur. Pertanyaan ketujuh. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jawaban kepala sekolah. Adanya seorang CGP yang berperan aktif di sekolah yang memberikan wawasan dan pengetahuan baru sehubungan dengan prosedur pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika. Pertanyaan ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Jawaban kepala sekolah. Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir dalam dilema etika yang selanjutnya dilakukan dengan pengujian menggunakan langkah-langkah sistematis sesuai pandangan Ki Hajar Dewantara, yaitu murid akan merasakan kebahagiaan yang setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran, atau saat ini kita menyebutnya sebagai merdeka belajar.